dari Jalan Baumas DP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Dipancarkan dari Jalan Baumas DP 423 lantai 2 Kota Parepare untuk pagi hari ini. Alhamdulillah kami hadir kembali membersamai Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami, Insan Mesra juga boleh mendengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com, dan saat ini kita juga live di Facebook Radio Mesra. Untuk edisi siar hari Jumat tanggal 11 Agustus bertepatan dengan 24 Muharram 1445 Hijriah. Selamat pagi semuanya Insan Mesra, dan selamat mendengarkan acara kami Dai Dialog Agama Islam bersama Ustaz Rosidin As-Sundawi BAMA yang akan hadir menemani kita semuanya untuk hari ini sampai pukul 11 siang hari nanti. Dan Insan Mesra, kita berharap mudah-mudahan Insan Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Jumat ini mari memperbanyak doa, mari memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang pukul 10.25. Yang pengen gabung nanti boleh kita undang untuk di 0853 9535 0907. Dan saya mencoba untuk menyapa Pak Ustadz yang sudah hadir di depan saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah baik-baik. Insyaallah sehat lahir batin Ustadz ya. Insyaallah. Seperti yang sudah disampaikan bahwa materi kesunahan wudhu kemarin sudah selesai. Dan sekarang kita beranjak ke hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Iya. Silahkan Ustadz ya. Untuk sebentar, Ustadz. Ini kan kemarin ada pertanyaan yang tertinggal. Iya. Bagaimana ini? Boleh, terserah. Langsung sekarang atau sambil di ini bisa semua. Oh iya. Oke, kita efisienkan waktu kita Ustadz. Silahkan dengan materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, pada pertemuan Jumat ini insyaallah kita akan membahas sesuai urutan babnya, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemarin kesunahan wudhu sudah selesai, maka kalau sesuai urutan babnya maka kita memasuki bab tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Oleh karena itu kita memulai, dan sebelum mulai kita sama-sama ya zikir, diantaranya sama-sama bersyahadat, beristighfar, dan bersalawat kepada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudu. Sittatun, itu ada 6. Nah, jadi sebelum ke yang membatalkan wudu, itu ada yang pertanyaan, itu gimana Mi? Boleh. Ada pertanyaan kemarin yang tertinggal Ustadz ya. Iya. Saya coba lihat dulu dari Ibu siapa ini? Dari Ibu Hajrana Umar. Iya. Ada pertanyaannya, apa perbedaan antara membasuh dan mengusap dalam wudhu, dan anggota bagian tubuh mana yang dibasuh dan diusap? Ya, sudah. Kemudian basuh. Apa perbedaan antara membasuh dan mengusap di bab wudu, di hukum wudu, dan bagian mana saja, anggota wudu yang mana saja yang diusap dan mana yang dibasuh? Kemudian mengusap, ini ada perbedaannya Ustaz ya? Iya. Perbedaannya mengusap sama membasuh beda. Kalau mengusap itu membasahi air, kemudian
diusapkan ke tubuh yang mau diusap, itu namanya mengusap. Seperti rambut kan, cuma diusap aja. Maka kita basahi air, basahi tangan ke air, terus diusap kan, udah seperti itu. Tapi kalau membasuh itu harus ininya dibasahi, dialiri dengan basah sampai langsung airnya itu ke sini juga, bukan airnya ditempelin di sini lalu kita mengusap, bukan. Nah, bukan, yaitu airnya artinya airnya juga, airnya tidak ditadah juga. Artinya airnya tidak ditadah, Ustadz. Langsung boleh juga ditadah, yang penting air itu langsung dikontakkan ke bagian yang mau dibasuh. Sampai air itu ada tetesan minimal 2 tetes, udah termasuk membasuh. Andai kan cuma yang menetes 2 tetes, cuma 2 tetes, nggak banyak, itu pun termasuk membasuh. Tapi kalau mengusap, cuma ini dibasahi tangan, diusapkan ke sini, itu ngusap. Seperti itu. Basuh itu intinya harus betul-betul ada air yang menetes. 2 tetes sudah terhukumi membasuh. Kemudian mana saja yang diusap sama yang dibasuh? Kalau yang dibasuh diantaranya itu wajah, kemudian tangan, kemudian kaki. Kalau kepala cukup mengusap, dibasahi, namanya mengusap, basahi tangan, setelah itu diusap, udah. Tapi kalau dibasuh kan airnya harus mengalir minimal 2 tetes. Berarti kalau ambil air ataupun kita wajahnya langsung ke keran, ke pancurannya, silakan juga. Digosok kan itu pasti ada yang netes juga, mengalir juga, itu namanya membasuh. Nah, ataupun pakai tangan ambil bersihkan, ini namanya membasuh, karena nanti ada yang menetes. Walaupun cuma 2 tetes, itu termasuk terhukumi membasuh. Seperti itu. Itu perbedaannya. Dan anggota mana saja yang dibasuh dan diusap? Yang diusap cuma kepala. Kalau yang dibasuh wajah, tangan, kaki. Dan ketika ada sesuatu hal anggota tubuh kita, anggota wudhu yang sakit, yang mana tidak boleh terkena air, maka itu pun cukup diusap, tidak usah dibasuh. Kalau dibasuh kan harus airnya ngalir. Tapi basuh udah diusap saja, karena dia ada lokasi, Indonesianya lokasi yang tidak boleh kena air. Kalau kena air akan membahayakan, maka cukup diusap saja. Bagaimana kalau misalkan biasa kan Ustadz kita keris pisau terus dibungkus pakai handiplastik begitu? Itu sakitnya itu tetap mengharuskan air masuk basah. Kalau handiplas menghalangi, maka enggak sah. Karena itu paling keiris, kalau kena air pun tidak akan membahayakan sama sekali. Tidak akan membahayakan, paling perih memang perih. Iya. Tapi kalau lukanya ini yang akan membahayakan, kalau kena air, kalau dibasuh akan parah. Nah itu yang baru enggak usah dibasuh, tinggal diusap saja seperti itu. Saya rasa jawaban Ustadz untuk Ibu sudah jelas ya. Jadi yang antara membasuh dan diusap itu ada bedanya. Diusap ya seperti di kepala ya diusap aja Ustadz ya. Sementara untuk tangan basuh itu yang penting air ada menetes minimal 2 tetes. Ya, dilanjut Ustadz dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi yang kudal wudu asitatu asya. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 6 hal. Ada 6. Pertama, ma kharaja minas sabilaini. Ya, kami urutkan dari awal sampai akhir dulu, baru setelahnya diperjelas dari satu persatunya. Yang pertama, yaitu 6. Ma kharaja minas sabilaini, ada yang keluar dari 2 jalan, maksudnya dari kemaluan depan maupun belakang, ada yang keluar, terserah angin, air, sekalipun yang keluar emas, andaikan, sekalipun yang keluar uang koin kah uang kertas, batal. Nah, kemudian yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, tidur yang tidak menetapkan pantatnya di bumi, di lantai. Kalau tidurnya sila, walaupun tidur tidak batal. Nah, tidur yang tidak menetapkan pantatnya di bumi. Kemudian yang ketiga, wazawalul akli bisukrin aw maradin, hilang akal baik karena mabuk ataupun memang karena sakit. Nah, sakitnya seperti apa? Seperti ayan, epilepsi, sisi manukeng bahasa Bugisnya, ataupun mabuknya karena mabuk minuman atau pil-pil yang seperti itu yang memabukkan, batal juga. Walam surrojuli almar'ata al-ajnabiyata min ghairi hailin, bertemunya ataupun bertempelan 2 kulit lawan jenis antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar sudah balik, dengan tanpa adanya penghalang, batal. 4. Yang kelima, wa masu parja, yang keempat jadi yang keempat ya. Yang kelima wa masu parja adami batil kafi, mengusap memegang memegang
kemaluan depan. Kemaluan depan, mau kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan dipegang pakai telapak tangan, maka batal. Nah, kalau punggung boleh, kalau punggung gatal digaruk pakai tangan, tidak mengapa, tidak punggung batal. Tangan nggak apa-apa. Ataupun pakai ini tapi ada penghalangnya, sarung apa, celana, tidak batal, boleh. Tapi kalau langsung kontak dengan kemaluan pakai telapak tangan batal. Wa masu halqati duburi alal jadidi, yaitu yang keenamnya megang bundaran kemaluan belakang, tempat keluarnya BAB, bundarannya dipegang batal pakai telapak tangan. Nah, ini 6 hal. Maka kami akan jelaskan yang pertama, yaitu yang pertama makhorja minasabili, ada yang keluar dari 2 jalan, maksudnya kemaluan depan dan kemaluan belakang, maka batal wudhu kita. Kalau umpama sudah punya wudhu keluar angin, ataupun keluar kencing sedikit semua batal. Pokoknya ada yang keluar dari 2 jalan, kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, maka batal wudhunya. Walaupun yang keluar, andaikan yang keluarnya itu emas, ataupun keluarnya uang, ataupun keluarnya duit 100.000, terserah keluarnya apapun itu batal wudhunya. Illal mania, kecuali mani, tidak batal wudhunya. Ustadz, tapi kan biasa ada, saya pernah dengar bahwa ada penyakit yang tak terasa, sedikit-sedikit pipis lagi sedikit. Bagaimana ini Ustaz? Bagaimana caranya ini? Iya. Bagi orang yang salasil baul, kalau dalam bahasa hukumnya itu salasil baul itu orang yang sedikit-sedikit keluar air kencingnya, maka bagi orang tersebut, maka bagi orang yang kasusnya seperti itu, memang penyakitnya seperti itu, maka dia dituntut tuntutan hukum ketika sudah tiba masuk waktu sholat, dia segera ke WC dibersihkan, segera wudhu, segera dibersihkan. Setelah itu dibersihkan, terserah ditempeli. Zaman dulu itu popoknya itu serabut kelapa, serabut pohon-pohonan, serabut apa. Kalau sekarang kan sudah ada popok dan sejenisnya, mudah. Silahkan setelah dibersihkan, setelah cebok, segera ditutup pakai pampers kah, pakai apa. Kalau perempuan, tapi kalau zaman dulu disumpel pakai serabut kelapa, serabut pohonan, serabut apa. Kalau pas ada kain, pakai kain. Kalau zaman dulu kan masih susah kainnya. Ketika zaman sudah agak kesini kain banyak, belum ada pampers, belum ada popok, belum ada softtek dan sebagainya, pakai kain ditutupnya. Nah, itu bagi orang yang tersebut, termasuk yang darahnya ngalir terus. Itu pun seperti itu. Ketika sudah tiba waktu sholat, segera bersihkan, kemudian cebok, segera ditutup, disumpel kah ataupun sekarang pakai pampers, silahkan, baru wudhu, baru sholat. Walaupun sholatnya dalam keadaan keluar, memang penyakit dia seperti itu. Nah, tapi secara hukum harus seperti itu prakteknya. Ketika tiba waktu sholat, harus bersihkan, harus cebok, segera wudhu, segera segera ditutup, pakai pampers, pakai apa, kemudian wudhu, sholat, sah sholatnya dalam keadaan seperti sebenarnya itu. Dalam pelaksanaan sholat itu keluar ada lagi, sedikit-sedikit, dilanjut saja sholatnya. Lanjut saja, karena gitu, itu dispensasi bagi orang yang seperti itu, keringanan bagi orang yang seperti itu. Dalam hukum namanya salasil baul, orang yang selalu keluar, dikit-dikit keluar air kencingnya. Kemudian ada juga nanti yang keluar, tapi ini khusus bagi perempuan. Ini ya, kalau yang mendengarkan laki-laki juga, ini pengalaman bagi kita. Andaikan istri kita tidak tahu ataupun saudara perempuan kita tidak tahu, sampaikan kepada mereka. Yaitu perempuan umpama keluar angin, tapi keluar anginnya di kemaluan depan, anginnya di kemaluan depan. Kalau itu keluarnya karena pergerakan dia, karena lipatan-lipatan dia sehingga keluar angin di kemaluan depan perempuan, karena pergerakan dia, karena lipatan-lipatan dia, tidak membatalkan. Kan dalam hukum asalnya apapun yang keluar dari 2 jalan, kemaluan depan ataupun belakang, membatalkan. Tapi ini bagi perempuan nih, kalau memang keluar anginnya dari kemaluan depan, tapi karena lipatan-lipatan dia, karena pergerakan dia, keluarnya anginnya di depan, kemaluan depan, tidak membatalkan. Tapi kalau keluarnya itu karena dari dalam perut, keluarnya memang dari kemaluan depan, tapi keluarnya memang dari perut, itu membatalkan. Keluar angin seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang kedua, sebentar sebelum kita berlanjut, sepertinya sudah banyak pertanyaan yang masuk ini ya. Itu apa bisa dilihat di sini, nggak kelihatan ada terhalang ini kolom apa ini? Saya baca saja, Ustaz, ya. Siap. Sudah hilang?
Belum. Barangkali connect dengan di sini tuh. Iya. Ya, saya baca saja Ustadz ya. Pertama, Pak Aldi Bro menyimak di Pangaparan Lembang Pinrang. Terima kasih Pak Aldi. Selanjutnya Bu Hajrana Umar. Assalamualaikum Ustadz, izin menyimak. Izin bertanya, apa hukumnya jika kita berbicara di sela-sela wudhu? Iya. Ini banyak terjadi Ustadz ya. Iya. Suka bicara kalau. Terus pertanyaan yang kedua, oh ya tadi untuk pertanyaan yang kedua dari Haji Rana sudah dibahas ya. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Asdar Riri, mau bertanya Ustadz, apakah kalau kita tertidur sampai ngorok pada saat khutbah Jumat, haruskah berwudu kembali? Iya. Nah itu, iya. Ada dua pertanyaan yang masuk ini Ustadz. Yang pertama tadi dari Ibu Hajrana itu apa itu? Apa hukumnya berbicara di sela-sela wudhu? Oh ya. Silakan. Putus. Oh iya, putus. Iya. Jadi dari Bu Hajrana itu pertanyaannya, bagaimana kalau kita berbicara ataupun ngobrol ketika di sela-sela berwudu, bagaimana hukumnya? Kemarin di pertemuan yang keberapa itu sunah-sunah wudu sudah dibahas, tapi kita ulangi lagi. Allah yatakallama, salah satu kesunahan wudu itu jangan berbicara, kalau bisa tidak berbicara, tidak ngobrol ke siapapun. Itu sunnahnya seperti itu. Sunnah berwudu tidak berbicara, tidak ngobrol. Tapi kalau ngobrol tidak mengapa, tidak batal, tapi makruh. Maka kalau bisa jangan berbicara. Nanti kalau ada yang ngajak ngobrol, bertanya, tinggal kasih isyarat pakai tangan kayak gini, berarti oh iya, berarti nanti nunggu selesai wudunya, nanti baru selesai wudu kita jelaskan. Nah, tapi kalau andaikan mau ngobrol juga tidak mengapa, tapi sunnahnya itu jangan berbicara. Nanti kalau ngobrol makruh jatuhnya. Seperti itu. Bukan batal Ustadz, tapi tidak batal, makruh. Iya. Itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Asdar Riri ini. Apakah kalau kita tertidur sampai ngorok pada saat khutbah Jumat haruskah berwudu kembali? Iya, pertanyaan dari Om kami ya. Terima kasih Om Asdar. Itu apakah kalau kita tertidur harus wudu kembali? Itu maksudnya kepada bab wudu juga. Jadi umpama kita tidur, walaupun tidurnya ngorok, andaikan tidurnya itu menetapkan pantatnya, posisi pantatnya di bumi, dalam arti tidak goyang, tidak ke sana kayak gini, tidur seperti sila, maka tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, tinggal langsung saja. Dalilnya dari mana? Yaitu dalilnya ketika para sahabat, yaitu walakin gumin gua itu karena ashabu Rasulullah SAW yanamuna thumma yusalluna wa la yatawadda'una hatta takhfiya ru'usuhum. Dulu ada zaman hadis dari Sayyidina Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dulu para sahabat Rasulullah SAW mereka pada tidur di masjid, maksud tidurnya itu menetapkan pantatnya di bumi, di lantai, dalam arti sila seperti ini, hatta tahfiya ru'usum, sampai kepalanya itu kalau dilihat dari belakang seperti terpenggal. Kan kalau orang tidur sila seperti ini, kalau di belakang kayak kelihatan tidak ada kepalanya, kayak terpenggal. Kemudian ketika bangun, para sahabat langsung sholat tanpa berwudu. Jadi dalilnya ini salah satu dalil bahwasanya kita kalau tidur umpama tidurnya tetap pantatnya di bumi, tidak goyang, tidak kemari, maka boleh tidak membatalkan wudu, langsung saja sholat, boleh, tidak batal wudu. Kalau bersandar Ustaz? Ya, kalau hadis nanti nomor hadisnya ya. Nomor hadisnya Imam Muslim nomor hadis 376, Abu Dawud, Sunan Abu Dawud nomor hadis 200 tentang ketika sudah punya wudu tidur yang penting tidak goyang, tidak kemari, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian kalau bersandar bagaimana? Kalau bersandar batal. Kalau bersandar pakai tangan kayak gini ataupun bersandar di tiang, bersandar di tembok, itu membatalkan. Karena kasusnya itu yang tidak membatalkan wudu itu tidur yang dia posisi pantatnya tetap dan tidak bersandar ke sana kemari, tidak bersandar di tangan, tidak bersandar ke manapun, maka tidak batal wudunya. Gitu. Demikian jawaban Pak Ustadz untuk Pas Dariri. Dilanjut kembali Ustadz tadi dengan pembahasan kita untuk yang kedua. Yang tadi yang pertama ada yang keluar. Yang kedua, wan naumu. Ini termasuk masuk ke pertanyaan Om Asdar. Itu wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Dan kedua itu tidur yang mana tidurnya itu tidak menetapkan posisi pantatnya di bumi. Jadi umpama tidurnya
tidak sila ataupun tidurnya kakinya ke sini, tidurnya kakinya ditegakkan satu ataupun dua-duanya, tangan kita melingkar di siku sehingga posisi kakinya agak lututnya itu di atas, maka itu membatalkan. Ataupun bersandar ke sana kemari, bersandar pakai tangan kah ataupun di dinding kah ataupun di tiang, membatalkan wudu. Nah, itu tidur yang tidak menetapkan pantatnya di bumi itu membatalkan wudu. Tapi kalau tidur yang menetapkan di bumi itu seperti apa? Contohnya itu kalau kita sila, kalau kita duduk sila di lantai, coba itu posisi pantat itu tetap seperti itu terus. Nah ini maka tidak membatalkan. Intinya wudu. satu posisi saja, Ustaz, ya? Satu posisi. Dan syaratnya juga ketika bangunnya dia tidak ketika bangun tidak berubah, tetap ketika bangun seperti itu. Tapi kalau pas bangunnya itu goyang, pas bangun goyang, maka itu pun terhukumi batal. Tapi kalau pas tidurnya juga posisinya tetap seperti itu, bangun, maka langsung tetap berdiri. Langsung tidak membatalkan wudu. Dan tidak ada yang ngasih tahu bahwasanya di sampingnya, depannya, kanannya, tidak ada yang ngasih tahu bahwasanya kamu batal. Enggak, berarti enggak batal sama sekali. Kamu kuntut tadi enggak. Kamu enggak ada yang ngasih tahu bahwasanya kamu itu ngentut. Enggak ngentut kentut. Kalau ada yang ngasih tahu kamu kentut, berarti batal. Tapi kalau enggak ada dan kita duduknya posisinya tetap di pantatnya tetap di bumi, tidak bergerak sana kemari, bangun, dan juga tidak ada yang ngasih tahu bahwasanya kita itu kentut, enggak. Pokoknya itu tidak batal. Tidak batal wudunya, ya. Seperti itu. Yang ketiga, Ustaz. Ya. Yang selanjutnya tadi naqidul wudu al-khuruj min as-sabilani. Syurutun naum la yanqudu wudu arbaatun. Syarat tidur yang tidak membatalkan wudu itu diantaranya ayakuna mungkin maqadazu minal ard. Yang pertama syaratnya itu tidurnya harus tetap posisi pantatnya di bumi sampai bangunnya. Ayakuna mutadan khilqata Allah yaskidu ala halati alati nama alaihi. Dan ketika bangun pun tidak berubah posisinya. Ketika bangun tadi sudah jelaskan seperti itu. Allah yukhbirahu ma'sumun inda romli. Dan tidak ada yang ngasih tahu bahwasanya kita itu batal, sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu yaitu wazawalul akli bisukrin au marodin. Hilangnya akal baik karena mabuk ataupun sakit. Mabuknya bisa mabuk dengan pilka, bisa mabuk dengan yang memabukkan, entah itu makanan, entah itu buah-buahan, entah itu minuman, entah pil, apa semua yang memabukkan, maka karena hilang akalnya batal wudunya. Au marodin ataupun sakit. Kalau di bahasa kami, bahasa Sunda namanya ayan, kalau di bahasa Bugis sisi manukeng, kalau bahasa Indonesianya epilepsi. Kan itu kalau biasanya kadang tidak sadar itu, tidak sadar, maka itu membatalkan wudu. Seperti itu. Membatalkan wudu. Kemudian yang keempat yang membatalkan wudu walam surrojuli almar'ata al-ajnabiyata min ghairi hailin, yaitu bertemunya ataupun bertempelannya kulit laki-laki perempuan atau lawan jenis yang bukan mahram. Sudah besar kedua-duanya, sudah balik kedua-duanya, min ghairi hailin, dengan tanpa adanya penghalang, membatalkan. Istri sama suami batal. Istri sama suami batal. Istri sama suami batal. Ini dalam kasusnya madhab Syafi'i, madhab Hambali. Kecuali madhab Hanafi sama Maliki. Madhab Hanafi ada syahwat, enggak ada syahwat sama orang lain ataupun istri, semuanya perempuan lawan jenis tidak batal. Tapi kalau dalam madhab Maliki itu harus kalau ada syahwat batal, tidak ada syahwat tidak batal. Kalau dalam Syafi'i sama Hambali, kalau bukan mahram kita, istri kan bukan mahram, kemudian yang lain juga yang bukan mahram batal, nggak ada syahwat, ada syahwat batal. Kalau sudah besar kedua-duanya seperti itu, tanpa adanya penghalang. Tapi kalau ada penghalang, nah silahkan aja tempelan pun. Kecuali gigi, rambut, kuku. Andaikan kita bertempelan kuku, kulit dengan kuku tidak batal, atau kuku dengan kuku, gigi dengan kuku, atau rambutnya tertempel tidak batal. Yang batal itu kulit sama kulit tanpa adanya penghalang. Itu. Kemudian yang selanjutnya al-matu ajnamiyata min ghairi. Yang selanjutnya wa masu farjil adami bi batnil kafi, memegang memegang, menyentuh kemaluan depan ya. Kalau bagi laki-laki dijelaskan yaitu Allah.
kalau kemaluan laki-laki itu dipegang apa namanya tabe. Saya terima dulu ya, Ustaz boleh, ya. boleh. Ya putus Ustaz. Oh ya. Jadi kalau umpama kemaluan laki-laki, maaf ini kalau kemaluan laki-laki mau dipegang, pokoknya apa namanya, maaf, batangnya ataupun helmnya dipegang, nah itu membatalkan. Pakai telapak tangan, tapi kalau punggung tidak. Kalau punggung itu. Kalau di sekitar selain itu, selain batangnya, selain pangkalnya, selain ujungnya, maka tidak mengapa dipegang sekitarnya kah atau apanya, tidak mengapa. Tapi kalau dipegang ada telepon? Iya, saya terima ya. Ya. Halo. Halo, tidak ada di karaoke. Ya Allah, sekarang cara dialog agama ini. Iya. Oh iya, Oke. Hari Jumat itu, setiap hari Jumat itu kita di acara dialog agama Islam ya. Iya. Di luar hari itu boleh acara hiburannya. Iya. Tadi dipikir acara karaoke ini. Iya. Lanjut lagi Ustaz. Ya. Kemudian tadi ya, kalau laki-laki disentuh, maaf, batangnya sama kepalanya atau helmnya disentuh pakai telapak tangan, batal disentuh. Tapi kalau selain itu sekitarnya itu tidak membatalkan. Kemudian umpama batangnya ataupun kepalanya, helmnya dipegang pakai punggung tangan, tidak membatalkan. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan tabe, maaf, dari kemaluan perempuan yang mana yang itu yang untuk maaf ya, kami harus jelaskan karena di sini adalah itulah hukum Islam, maksudnya semua didetailkan, semua iya, betul detail dia sekalipun yang vulgar itu ya ada hukumnya sama sekali. Maaf, kami contohkan, andai kan kemaluan perempuan ini kan seperti ini, maka posisi yang ininya itu. Tapi kalau selain itu, selain yang di luar, maka tidak membatalkan andai kan dipegang. Tapi kalau yang ininya, yang bulatnya itu dipegang, itu membatalkan pakai telapak tangan. Tapi kalau punggung tangan tidak mengapa. Ya. Selain itu tidak membatalkan. Seperti itu. Kemudian wa masukhul halqati duburi al jadid. Kemudian memegang ataupun menyentuh bundaran ini. Bundaran Indonesianya apa? Bundaran dubur ya, bundaran inilah lubang tempat keluarnya BAB. Maaf, itu lubangnya itu kita pegang pakai telapak tangan ataupun pakai ini, tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau ini punggungnya tidak mengapa. Tidak mengapa, iya. Ini kasusnya kalau bersentuhan langsung Bapak Ibu ya. Bersentuhan langsung. Adapun kalau ada kainnya, ada celananya, ada sarungnya, ada gamisnya kita megang pakai telapak tangan pun tidak mengapa karena tidak kontak langsung, ada penghalangnya. Tapi kalau kontak langsung, kalau pakai punggung tangan tidak batal, tapi kalau pakai telapak tangan membatalkan. Iya. Ini ada pertanyaan masuk ini Ustaz. Iya, boleh. Dari Atika Putri Ramadhani. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Saya mau bertanya, ada dalilnya kalau kita membaca Al-Quran sambil mendoakan orang yang meninggal, dan bagaimana pula kita menziarah kubur bagi orang yang haid, apakah berdosa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Atika Ramadhani, itu selamat pagi juga menjelang siang. Saya mau bertanya, adakah dalilnya kalau kita membaca Al-Quran dan sambil mendoakan orang yang meninggal? Kalau dalil membaca Al-Quran banyak. Dalil membaca Al-Quran dimanapun boleh. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran di tempat kotor, di WC, di tempat najis. Kalau membaca Al-Quran ketika di WC, di dalam hati saja bacanya. Tapi selain itu, mau di kuburan, mau dimanapun boleh membaca Al-Quran. Bahkan di mobil kita mau baca Quran, silahkan sambil nyetir kah. Tapi kalau sambil nyetir jangan, takutnya tabrakan. Sambil naik motor apa semua boleh dimanapun. Yang nggak boleh di WC, karena WC tempat najis. Kotor, iya. Kemudian di Al-Quran dan sambil mendoakan orang yang meninggal. Kalau mendoakan orang meninggal nggak boleh mendoakan orang meninggal. Kenapa? Orang masih hidup kok didoakan meninggal? Jangan ya, nggak boleh. Tapi kalau mendoakan yang meninggal tersebut, mendoakan orang yang meninggal, maksudnya orang di yang sini sudah meninggal, dengan pahala kita dihadiahkan kepada mereka, boleh. Kan dalam hadis itu, wa tasbihu, dalam Arba'in Nawawi pun ada salah satu hadis sahih, yaitu 40 hadis Arba'in Nawawi. Kullu tasbihatun shadaqatun wa kullu hailatun shadaqatun wa kullu hamdalatun shadaqatun. Setiap tasbih kita sedekah,
zikir kita sedekah, mengucapkan la ilaha illallah sedekah. Apapun itu sedekah. Dan dalil bahwasanya sawabul al-mayiti, yaitu dalam Sahih Muslim, sampainya pahala sedekah kepada yang sudah meninggal. Maka suatu ketika ada yang meninggal, perempuan datang kepada ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku meninggal. Meninggal? Inna ummi ukhtulifat nafsuha. Sungguhnya ibuku mati mendadak, meninggal mendadak. Walam tusi, dan belum sempat berwasiat. Wa adzunuha law takalamas tasaddaqat. Dan saya menyangka, saya memperkirakan pasti itu, kalau ibu saya sebelum meninggal itu masih bisa berbicara, pasti beliau itu ngasih tahu kepada kami untuk bersedekah terhadap hartanya, diniatkan untuk pahalanya. Maka kata laki-laki tersebut, tatu anha, maka kata sahabat tersebut, apakah pahalanya sampai kalau saya bersedekah diniatkan untuk almarhum? Maka kata Nabi, qala na'am. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, bab tentang sampainya pahala kepada si mayit, sampainya pahala sedekah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Nasai juga, ini lebih jelas lagi. Inna ummi matas, wahai Rasulullah, ibuku meninggal, katanya. Apa tasaddaqtu anha? Maka kalau saya apalah ajrun atau tasaddaqtu anha, apakah pahalanya sampai kalau saya bersedekah diniatkan untuk almarhum? Maka kata Nabi, qala na'am. Kemudian iya, sampai. Maka kata sahabat tersebut, ayu abdul tasaddaqtu anha. Terus sedekah apa yang paling utama untuk almarhum? Maka kata Nabi, sakyul ma, ngasih minum. Kalau tadi kan konteksnya sedekah. Nah, sedekah itu apa saja? Dalam hadis Arba'in Nawawi, tasbih sedekah, hamdalah sedekah, takbir sedekah, tahlil itu la ilallah sedekah, apapun itu sedekah. Baca Quran kalamullah, itu kalau diniatkan untuk itu kan termasuk sedekah juga, termasuk pahala juga, sampai pahalanya kepada almarhum diniatkan. Kemudian sambil mendoakan orang yang meninggal, boleh hukumnya. Kemudian, dan bagaimana juga kakakku bagaimana pula kalau kita menziarahi kubur bagi orang yang haid, apakah berdosa? Ya, menziarahi kubur boleh saja sih, tapi kalau yang sudah sedang haid, kalau bisa nanti saja. Tapi kan boleh saja. Tapi kalau kalau bisa nunggu suci saja, biar yang lain, kecuali yang lain nggak ada, di antara keluarga kita mungkin sibuk, kita pas ini waktunya malam Jumat atau apa, saya mau berziarah sekaligus mendoakan, mau berziarah, saya bertepatan dengan haid, yang lain nggak ada, ya udah silahkan. Tapi kalau bisa ada temannya, sesama mahramnya, sesama perempuan yang lain ataupun saudara laki-laki ataupun yang apa. Tapi kalau umpama di rumah juga bisa kirim doanya seperti itu. Sama seperti kita mau masuk ini kan kubur, kan doanya assalamualaikum ya ahlal kubur ya darakum mu'min, dan seterusnya, Pak insyaallah lahikun, wahai keselamatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan kesejahteraan kepada kalian wahai para penghuni kubur. Ini Nabi pun seperti itu. Dan kami pun insyaallah akan menyusul kalian. Nah, ini berarti ini dalil ini, keselamatan dan kesejahteraan semoga kepada kalian para penghuni kubur. Nah, ini kan dalil mendoakan. Iya. Karena kita mau masuk kubur harus baca salam, sunnahnya mendoakan mereka. Berarti ini dalil bahwasanya kita mendoakan pun boleh, sampai pahalanya, apalagi membacakan Al-Qur'an. Iya, betul. Kembali dari Asdaririn nih, Ustaz. Kalau ipar atau mertua bersentuhan kulit, apakah membatalkan wudhu? Karena pernah saya dengar bahwa kedua orang tersebut menjadi muhrim atau mahram asbab perkawinan. Ya, jadi mahram itu ada mahram karena keturunan nasab, ada mahram karena sebab sepersusuan, ada anak tetangga mungkin dia kebetulan air asinya ibunya nggak ngalir, kemudian ataupun teman kita, teman dekat, dia tidak mengalir asinya, anaknya kasihan, disusukan kepada kita, maka dia pun jadi mahram kita. Dia mahram karena sepersusuan dan seterusnya. Kemudian ada juga mahram karena dia memang nasab, perkawinan. Kalau perkawinan tadi contohnya, kalau ipar atau mertua bersentuhan kulit, apakah membatalkan wudhu? Kalau mertua tidak membatalkan wudhu, istri batal, tapi mertua tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Mertua itu kalau sudah dinikahi anaknya,
maka mertua itu derajatnya hukumnya sama seperti ibu kita, orang tua kita, tidak batal. Tapi kalau ipar tetap batal wudunya. Ipar itu batal wudunya karena ipar itu orang lain. Ipar. Tapi ipar ini andaikan umpama kita nikah sama kakaknya. Kan iparnya berarti adiknya. Andaikan saya lelaki. Andaikan menikah sama si adiknya bisa, tapi dengan syarat ini harus cerai dulu kalau masih hidup. Yang pertama kakaknya ini, yang kakaknya ini masih hidup. Kalau mau nikahi adiknya, si ipar harus diceraikan dulu baru nikah dia boleh. Tapi jangan dipraktekkan, kasihan itu nanti andaikan di kenyataan. Ataupun meninggal ini kakaknya yang kita nikahi meninggal, tapi adiknya masih ada, mau nikahi adiknya boleh karena bukan mahram. Sepupu juga sama, sepupu itu bukan mahram, kalau bersentuhan batal. Seperti itu. Boleh dinikahi sama sepupu 1 kali, 2 kali terserah. Pokoknya selama itu sepupu boleh dinikahi karena bukan mahram. Batal wudunya kalau bersentuhan. Kecuali kalau ipar nggak boleh dinikahi, Ustaz ya. Kalau ipar nggak boleh dinikahi, kecuali ininya sudah dicerai dulu. Dicerai dulu. Ataupun udah meninggal. Nggak boleh dimadu maksudnya, Ustaz ya. Nggak boleh mengumpulkan bersaudara. Maksudnya saudara kakak beradik perempuan ini, dua-duanya kakak beradik bersaudara, saudara kandung. Maka umpama kita mau menikahi ini, mau menikah ini juga nggak bisa, kecuali satunya harus cerai dulu atau meninggal baru nikah itu lagi. Tapi kalau mengumpulkan satu dalam ikatan perkawinan dua-duanya nggak boleh karena dia kakak beradik masih hidup semua, sekandung, kecuali bukan kandung boleh seperti itu. Masih ada tertinggal barangkali nomor yang ke-6, Ustaz ya? Di situ. Yang ke-6 tadi sudah, yaitu yang pertama ada yang keluar, baik keluar angin, keluar apapun itu dari 2 jalan, kemaluan depan ataupun belakang. Yang kedua kami ulangi, yaitu tidur yang tidak menetapkan posisi pantatnya di bumi. Yang ketiga zawalul akli, hilangnya akal baik karena mabuk ataupun sakit ataupun epilepsi, ayan, sisi manukeng dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, walam suruh bersentuhan kulit lawan jenis yang sudah besar keduanya tanpa ada penghalang lawan jenis. Yang kelima, pamasu parja adami, yaitu memegang kemaluan depan dengan telapak tangan. Yang keenam, membasuh lubang itu bundaran-bundaran tempat BAB. Dubur. Maka membatalkan wudu seperti itu. Untuk pembahasan yang membatalkan wudu sampai di sini, sampai di sini sudah. Dan untuk pertemuan berikutnya insya Allah kalau sesuai urutan babnya, pertemuan selanjutnya itu maka kita membahas tentang perkara yang mewajibkan mandi besar dan seterusnya. Sepertinya masih ada kaitannya, Ustaz ya. Jadi alhamdulillah insya mesra untuk pembahasan yang membatalkan wudhu tadi sudah dipaparkan sama Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan pelajaran yang berharga ini kita bisa terapkan manakala kita akan berwudhu, manakala kita akan melaksanakan sholat ya. Dan sekali lagi Ustadz, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah gabung di telepon, yang gabung di Facebook Radio Mesra. Insya Allah minggu berikut atau Jumat berikut kita akan membahas dengan materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.